Hai, aku Trian dari podcast Your Listeners. Ya, hari ini podcast Your Listeners hadir lagi. Ini kan yang kalian mau. Dan aku ingin men-challenge diriku untuk tidak meng-cut podcast ini, biar kayak podcast-podcast orang lain, gak di-cut gitu kan. Oke, ini dari, aku gak tahu nama emailnya, lucu banget. Absurd Jiwa. Seabsurd itu. Hai kak, kenalin, aku salah satu dari banyak yang pendengar setiamu di YouTube. Udah lama sekali aku ingin berbagi cerita denganmu, dan malam ini aku ingin sekali membagikan ceritaku. Sebenarnya kalian itu gak harus pakai bahasa yang formal-formal banget, guys. Be yourself aja. Kalau pengen kirim email, terserah, bebas aja, format yang gak harus formal banget gitu. Makasih sebelumnya udah nyiptain karya yang luar biasa, dan juga udah ngebuatin ruang buat aku serta teman-teman lainnya untuk berbagi pilu. Kata orang, di dalam keluarga akan ada satu anak yang berbeda dari saudara-saudaranya. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Sekarang umur aku 24 tahun. Beda setahun sama aku. Si paling merasa gak pernah dianggap dalam rumah, yang seharusnya jadi tempat aku pulang untuk berlindung dari kerasnya tempaan semesta. Aku suka tulisannya. Sesuai dengan email aku ya, Katrian bebas mengartikannya seperti apa. Aku bingung mau nyeritain dari mana. Saking rumitnya apa yang ada di kepalaku tentang berbedanya jalan yang aku ambil dari keluarga. Terutama jalan pikiran mamaku. Mamaku adalah wanita tangguh yang sedari remaja sampai sekarang, dan bahkan ia selalu seperti itu. Wanita yang paling aku sayang dengan caraku sendiri, namun karena ketangguhannya dari remaja, mama ngedidik aku dan ketiga saudaraku, yang mana kami harus mengikuti semua apa yang pernah ia alami dan harus mencapai apa yang telah ia dapatkan hari ini. Mama tuh ngedidik kami bagaimanapun caranya, anak-anaknya harus mendapatkan gelar dan fokus pada apa yang telah beliau rencanakan. Ketiga saudaraku mengikutinya hingga sekarang, dan aku, anak yang berbeda dengan jalan pikirannya untuk menentukan masa depan. Katrin bisa bayangin gimana posisi aku di rumah ini. Asing di rumah sendiri. Kayak anak tiri karena semua yang aku perbuat kayak salah. Dan bahkan jarang banget mama nanggepin itu semua. Pergaulan yang mana udah lewat batas ini telah menambah jarak antara aku dan mama. Aku takut dosa ngelawan orang tua. Terlebih lagi karena aku ngeyakinin di bawah telapaknya ada surga yang telah Tuhan janjikan. Tapi aku selalu merasa bahwa mama sebenarnya gak ngenalin aku. Ia hanya mengetahui bahwa aku adalah anaknya, dan anak harus patuh kepada orang tuanya. Sedari kecil hingga 3 kali keluar masuk universitas yang berbeda, semuanya adalah rencana mama. Bahkan jurusan di 3 universitas itu juga pilihan mama semua. Sekarang aku berontak. Kuliahku amburadul dan kini berhenti di penghujung studi. Gak enak banget ya. Aku selalu seneng ingat-ingat masa-masa dulu saat senyumku gak lagi palsu kayak sekarang. Yang selalu ngerasa nyaman berada di rumah. Dan masa itu telah hilang 10 tahun lalu. Dulu ada nenek yang selalu menenangkan di saat-saat seperti ini. Semenjak nenek pergi dan gak akan kembali lagi, karena Tuhan lebih rindu sama beliau. Kini aku diterpa banyak tuntutan yang mana gak sejalan sama yang apa aku inginkan. Mungkin kedengarannya ceritaku ini isinya egois dan keras kepala aku semuanya. Sudah sekian lamanya aku tidak bercerita apapun yang telah aku lalui. Sedih, senang, aku telan sendiri. Gak lagi ada tempat cerita untuk aku, karena lingkunganku pun menganggap aku sebagai beban keluarga yang menyia-nyiakan apa yang telah mama berikan. Orang tua mana yang mau anaknya menderita di masa akan datang? Tapi anak mana yang tidak ingin orang tuanya hidup enak di masa tuanya? Sering banget aku nangis dengerin karya-karya Katrian.
Sembari berpikir serumit inikah jika berbeda jalan dengan yang lainnya. Padahal tujuannya pun sama. Ada seorang temanku profesinya sebagai perawat. Dia ngelihat aku kayak seperti nggak kayak seperti yang dia kenal. Karena perubahan sifat, temanku bertanya apa yang terjadi. Singkat cerita, ia memberitahuku agar segera ke psikiater untuk konsul. Katanya aku udah berada di kategori gangguan mental. Dan teman aku melanjutkan bicaranya yang membuatku sempat terguncang karena hal ini pernah terbesit di pikiranku. Kata dia, jangan pernah berpikir untuk pulang ke pelukan Tuhan. Ada apa-apa datanglah ke aku. Aku ada. Dan aku ngejawab, aku capek. Hanya 2 kata yang berat sekali rasanya di dada. Hanya tangis yang berlinang sebagai penutup pembicaraan kita saat itu. Makasih ya Katrin udah meluangin waktu untuk membaca ceritaku yang gak berharga ini. Salam dari Sulawesi. Selasa 23 Januari 2023. Astaga, udah lama banget. Ini nih yang aku malesin kalau misalkan harus, karena butuh banyak energi yang ya kayak gini. Aku pengen nangis tapi ditahan gitu loh. Setiap kali aku baca email your listeners tuh kayak ada perasaan emosi yang aku pengen nangis tapi gak bisa gitu loh. Aku harus gimana? Kayaknya aku cuma pengen bilang bahwa apa ya, susah sih. Susahnya tuh karena kita gak bisa milih kita dilahirin dari siapa. Kalau bisa milih, kalau bisa request dari awal juga kayak gue bakal request deh. Tapi kita gak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga seperti apa, kita dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Gak bisa. Komunikasi, menurut aku ya, perbaiki komunikasi sama mama kamu. Karena kan tadi kamu bilang kayak mama tuh gak ngenalin aku. Kenalin diri kamu. Kenalin diri kamu ke mama kamu. Mungkin itu jadi jalan terakhir ketika kamu udah ngerasa capek lari-larian. Selama ini kamu lari-larian kan? Selama ini kamu nyari validasi dari orang-orang sekitar. Kamu nyari validasi dari luar. Yang padahal apa yang kamu butuhin itu ada di rumah. Yang harus diperbaiki itu rumahnya. Yang harus diperbaiki itu hubungannya. Setidak nyaman apapun rumah, menurut aku itu masih tetap jadi tempat pulang. Mau seperti apapun penghuninya, mau seenggak terima apapun kamu dengan keputusan yang ada di rumah atau dengan peraturan-peraturan apapun yang ada di rumah, rumah itu tetap tempat pulang kita. Jadi kayak kalau rumahnya berantakan ya diberesin. Jangan lari. Jangan nyari kebahagiaan di luar yang padahal rumah kamu sendiri berantakan. Coba deh. Coba buat ngobrol. Coba buat kenalan. Kenalan sama orang tua. Kenalan sama mama kamu sendiri. Apa ya? Kayak mama berhasil ngelahirin aku tapi mama gak kenal siapa aku. Dan ya minimal jelasinlah kalau dunia tuh berputar. Dunia gak berputar buat mama doang. Dunia tuh berputar ngikutin semua orang. Dan yang bisa nentuin tuh bukan mama doang. Aku juga boleh nentuin buat hidupku sendiri. Perlahan komunikasi diperbaikin. Jangan makin ditinggalin. Jangan makin dijauhin. Satu hal yang masih aku highlight dari sini, kamu tuh masih anak baik. Karena kamu masih percaya di bawah telapak kakinya ada surga. Itu yang harus dipegang terus. Bahwa seenggak terimanya kamu dengan mama kamu, di sana ada surga.
Karena dia loh kamu ada di dunia ini. Karena dia loh kamu bisa ngelihat dunia. Karena dia loh kamu sekarang bisa tumbuh sampai 24. Atau bahkan sekarang kita seumuran 25 tahun. 3 universitas berbeda, semuanya ditentuin dan gagal. Aku tahu banget gimana rasanya. Sakit sih. Gak enak banget ya. Gak enak banget perasaannya. Aku cuma baca doang. Aku gak tahu orangnya siapa. Aku gak tahu namanya siapa. Yang jelas aku pengen kamu tetap bertahan. Perbaikin yang rusak. Jangan lari. Terima. Maafin. Itu kuncinya. Lukanya emang masih ada dan bahkan mungkin gak bisa sembuh. Ya kalau emang gak bisa jadi utuh lagi, ya udah baik-baik aja. Gak harus dibahagia-bahagiain banget hidupku tuh. Jadi pulang. Perbaiki apa yang rusak di rumah. Itu sih. Kan ngabisin energi kan. Ini kenapa saya tidak rajin update podcast Your Listeners kayak gini nih. Gue malesnya. Tapi gak apa, gue senang bisa berbagi sama kalian. So, kalian kalau misalkan ada cerita atau mau ngirim materi buat podcast Your Listeners kayak gini, boleh banget di email bawah. Aku Trian, makasih udah dengerin Your Listeners hari ini. Aku lupa closingnya gimana ya. Makasih udah dengerin Your Listeners hari ini. Sampai jumpa di Your Listeners selanjutnya. Dadah.